Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan dimanapun kita berada. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Ya, di kelas 5 kita akan membahas tentang IPA. Tentang apa anak-anak? Yaitu tentang asal usul kehidupan. Asal usul kehidupan ini di ilmu pengetahuan alam itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu tentang teori abiogenesis, yang kedua adalah teori biogenesis, dan yang ketiga adalah teori tentang evolusi kimia. Nah, dari ketiga ini nanti kita akan bahas satu persatu tentang teori-teori tersebut. Nah, mari kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah teori abiogenesis yang terkenal dengan sebutan generation spontanei. Nah, abiogenesis ini yang pertama adalah A-nya itu merujuk pada kata tidak atau bukan. Yang kedua adalah bio, dalam ilmu biologi yaitu makhluk hidup, dan yang ketiga adalah genesis, asal mula. Dari kata-kata inilah membentuk suatu kalimat abiogenesis, yaitu generation spontanea. Oleh sebab itu maka teori ini mengatakan bahwa asal mula makhluk hidup adalah dari benda mati atau benda tidak hidup. Siapakah penganut ilmuwan dari abiogenesis ini? Yang terkenal yaitu ilmuwan dari Yunani yang pertama kali mengemukakan tentang teori abiogenesis. Siapakah dia? Dia adalah Aristoteles, yaitu dari kebangsaan Yunani melakukan suatu percobaan atau eksperimen sehingga membuktikan bahwasanya asal usul kehidupan itu adalah dari benda mati atau yang disebut dengan makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Nah, percobaan apa yang dilakukan Aristoteles? Yang pertama, Aristoteles melakukannya pada suatu ikan. Dia mengamati ikan-ikan di sungai. Nah, ikan-ikan tersebut sebagian itu berasal dari lumpur. Nah, itu yang menjadi pengamatan Aristoteles tentang itu. Dan yang kedua, setelah dia mengamati tentang ikan, dia akan mengamati atau melakukan percobaan tentang rendaman air, yaitu tanah yang direndam dalam air. Di situ nanti muncul suatu binatang atau hewan yang dinamakan cacing. Nah, dari dalam tanah tersebut, maka dia berkesimpulan bahwasanya 2 eksperimen tersebut membuktikan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup. Nah, teori ini terkenal ya dengan teori Aristoteles dengan eksperimen lanjutan, yaitu awal mula dari larva yang ada di daging. Ternyata Aristoteles membuktikannya bahwasanya larva yang ada dalam daging tersebut itu berasal dari daging. Nah, daging itu benda mati, sedangkan larva nanti adalah benda hidup atau makhluk hidup. Nah, itulah teori abiogenesis yang dianut oleh Aristoteles. Tidak hanya Aristoteles yang menganut teori abiogenesis, ada 2 ilmuwan juga, yaitu yang apa? Yang bersama Aristoteles, yaitu John Needham sama Antonio van Leeuwenhoek. Nah, dia adalah pencetus dari teori abiogenesis. Nah, setelah teori abiogenesis, maka kita akan melanjutkan pada teori baru setelah abiogenesis gugur, yaitu teori lanjut adalah teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwasanya asal mula makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Nah, berbeda dari abiogenesis tadi. Ya, kalau abiogenesis itu tidak, maka kalau biogenesis iya. Nah, jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Teori ini hadir dan menggugurkan teori abiogenesis pada abad ke-17. Nah, sejatinya abiogenesis itu bertahan sampai pada abad ke-17 sebelum dipatahkan oleh teori
biogenesis. Siapakah penganut teori ini? Yaitu ilmuwan yang terkenal adalah Francesco Redi. Francesco Redi ini melakukan juga eksperimen atau percobaan sama seperti Aristoteles, John Needham dan juga Antonio van Leeuwenhoek. Itu juga dilakukan oleh Francesco Redi. Apakah percobaan dari Francesco Redi? Ia melakukannya dengan menggunakan daging sama dengan Aristoteles tadi. Namun bedanya Francesco Redi ini menggunakan 3 tabung. Yang pertama, tabung itu terbuka atau toples itu terbuka. Yang kedua, toples itu tertutup rapat, bisa menggunakan gabus sehingga daging yang ada di dalam itu tutup. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah menggunakan kain, yaitu kain asa. 3 toples tersebut menjadi eksperimen Redi, sehingga yang dikemukakan adalah yang toples tertutup, baik itu tertutup gabus maupun kain kafah, dagingnya tidak ada larva. Sedangkan yang terbuka itu terjadinya larva. Karena apa? Karena akibat lalat yang masuk ke dalam toples. Sehingga Francesco Redi mengatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda hidup, yaitu dari lalat tersebut. Inilah yang menggugurkan teori abiogenesis. Muncullah teori yang disebut biogenesis. Teori ini tidak hanya ilmuwan Francesco Redi, tapi ada 2 ilmuwan besar juga yang ternama, yaitu Spallanzani dan juga siapa satunya lagi kalau masih ingat, yaitu Louis Pasteur. Jadi ketiga ilmuwan tersebutlah penganut teori biogenesis. Setelah biogenesis gugur, maka digantikan teori baru, yaitu teori yang ketiga yang kita bahas pada hari ini, yaitu teori apa? Yang terakhir ini adalah teori evolusi kimia. Teori ini dicetuskan karena apa? Karena kehidupan itu berasal dari reaksi gas-gas yang ada di atmosfer seperti metana, amoniak, hidrogen, uap air, dan hasilnya nanti adalah berupa asam amino. Ilmuwan ini nanti melakukan suatu eksperimen baru, yaitu tentang evolusi kimia. Siapa saja ilmuwan yang melakukan ini? Yang pertama penganutnya adalah Harold Urey dan yang kedua adalah Stanley Miller. Dua ilmuwan ini melakukan suatu percobaan. Percobaannya adalah dia menggunakan suatu tabung dengan reaksi-reaksi kimia yang melalui suatu arus-arus tersebut, melalui H2O air terus menjadi uap air, di mana uap air tersebut menampung suatu reaksi-reaksi seperti unsur senyawa CH4 yang kita sebut dengan metana, NH3 amoniak, dan H2 hidrogen, sehingga nanti meluncur pada ke bawah, yaitu ketika air didinginkan dia akan mengandung senyawa organik. Senyawa organik tersebutlah yang nantinya akan dibuat sebagai analisa kimia, sehingga teori ini terbentuk, yaitu teori evolusi kimia. Jadi itu ya anak-anak yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang asal-usul kehidupan dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Jadi Ustadz bisa simpulkan bahwa ada 3 teori yang nanti dikemukakan tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah tentang teori abiogenesis, yang kedua yaitu tentang teori biogenesis, dan yang terakhir yaitu teori tentang evolusi kimia. Itu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Pesan Ustadz yaitu sama seperti biasa-biasanya, tetap semangat dalam belajar meskipun di rumah. Untuk itu salam rindu bagi anak-anakku semua. Semoga kita cepat bertemu. Itu dulu yang bisa Ustadz berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.